Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyata wa dzurriyyata wal 'amal. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keistiqomahan. Alhamdulillah kita kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membaca nasihat-nasihat dari beliau, kemudian memahami bagaimana seharusnya seorang pembaca Quran, seorang penghafal Quran bersikap, bermuamalah terhadap Al-Quran ini. Ahibati fillah, azinallahu wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran yang selama ini kita baca, Al-Quran yang selama ini kita pelajari, dia tidak lain dan tidak bukan adalah kalamullah, kalam zat yang maha mulia, yang maha besar, yang maha agung. Tentunya segala sesuatu yang menjadi sifat dari zat yang maha mulia, yang maha agung, sangat pantas rasanya dan sudah seharusnya untuk diperlakukan secara istimewa pula. Tujuannya bukan untuk menjadikan orang tersebut atau kita yang bermuamalah dengan sesuatu tersebut menjadi mulia, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya yang sudah mulia tersebut adalah sesuatu yang mulia. Menjaga kemuliaan dari Al-Quran adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang antum lakukan hari-hari ini dari bergabung kepada halaqah Quran, mempelajari lafaz-lafaz dan huruf-huruf dari Al-Quran, kemudian nanti membaca Al-Qurannya, memahami serta mentadaburi isi dari Al-Quran, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari syariat-syariatnya, sehingga semua hal tersebut ketika diperhatikan oleh seorang muslim, dia akan semakin paham tentang Rabb-nya. Ketika dia semakin paham tentang Rabb-nya, maka di saat itu pula timbul pengagungan, pembesaran kepada Rabb-nya tersebut, yang nantinya akan berdampak kepada bagaimana keseharian orang tersebut, seorang muslim tadi. Dia akan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian dia tidak semena-mena dalam bersikap, terutama kepada sesuatu yang syariat sudah agungkan. Dia tidak akan bermain-main pada hal-hal tersebut. Ahibati fillah, akhwati fillah, sallallahu wa iyyakum. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala setelah beliau memulai bab terbaru, bab bagaimana adab-adab terhadap Al-Quran, bagaimana cara bersikap terhadap Al-Quran, baik sebelum membacanya, bagaimana membawanya, bagaimana bermuamalah dengan mushaf yang saat ini tersebar. Setelah beliau memulai dengan adab yang paling inti dari seluruh adab, yakni ikhlas dan juga menghadirkan hati ketika berhadapan dengan Al-Quran, beliau rahimahullah ta'ala memulai fasal terbaru setelah memberikan asas fundamental, asas dasar dari setiap adab. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, beliau ingin menyampaikan ketika di hati seorang muslim, di hati seorang mukmin yang ingin membaca Quran itu, sudah mulai dimunculkan perasaan bahwasanya ia tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Allah, bahwasanya ketika dia membaca Quran, dia sedang membaca suratan-suratan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk hamba-hambanya, yang semuanya bertujuan untuk memberikan kebaikan untuk hambanya tersendiri. Beliau melanjutkan dengan memberikan penjelasan bahwa sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca sebaik-baik perkataan ini, dibutuhkan sebuah persiapan yang terbaik. Kalau dalam pertemuan yang hari-hari ini kita lakukan bersama dengan orang-orang besar, kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Bahkan sebagian dari kita ketika ingin menghadiri sebuah perhelatan besar atau sebuah pertemuan yang di dalamnya berkumpul orang-orang besar,
Sebagian dari kita mungkin ada yang mempersiapkan diri dengan persiapan yang begitu luar biasa. Ada sebagian dari kita yang khusus membuat pakaian untuk kegiatan tersebut. Ada yang khusus membeli perhiasan-perhiasan untuk pertemuan tersebut. Ada yang mungkin bersolek, ya. Sebagian dari wanita mungkin menyewa orang yang bisa make up untuk menghadiri kegiatan tersebut misalnya. Artinya ketika mereka paham bahwasanya pertemuan yang akan mereka laksanakan adalah pertemuan yang akan memberikan dampak untuk mereka sendiri, entah itu meluaskan relasi atau menampakkan kelasnya, walaupun ini mungkin terlarang. Kan, tapi begitulah manusia, dia ingin menampakkan sesuatu yang terbaik dari dirinya ketika dia bertemu dengan orang-orang besar atau berada pada sebuah perhelatan besar yang akan berdampak untuk dirinya sendiri. Kita sebagai seorang muslim, ketika memahami konsep dunia ini, seharusnya konsep yang sama ini lebih pantas untuk diletakkan pada hal-hal yang mulia pula. Ketika kita bersiap dengan segala sesuatu, bersiap mempersiapkan diri kita, penampilan kita, ya, untuk datang pada perhelatan duniawi, berkumpul dengan relasi-relasi. Bagaimana kiranya persiapan kita ketika kita ingin bertemu dengan Rabbul Alamin, membaca apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Inilah yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwa seharusnya dan sejatinya seorang muslim itu, kalau dia benar-benar mengagungkan Quran, kalau dia faham bahwasanya yang akan dia baca ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya dia memberikan persiapan yang terbaik. Kenapa? Karena yang akan dia baca, yang akan dia temui adalah kalam Rabbul Alamin, Al-Khaliq, yang Maha menciptakan, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Kabir, Al-Aliyul A'la, dengan sebuah sifat-sifat yang paling mulia, yang tidak ada kemuliaan di atasnya sama sekali. Kalau seorang muslim ini faham bahwasanya inilah yang akan dia temui, maka persiapan yang akan dia persiapkan pun akan dia maksimalkan. Persiapannya dengan persiapan yang terbaik. Beliau rahimahullah ta'ala memulai fasal ini dengan menyampaikan, wa yanbaghi idza arada al-qira'ata an yunadhdhifa fahu bis-siwak wa ghairihi. Sejatinya dan sudah seharusnya, kata beliau, ketika seorang ingin membaca Al-Quran, ingin membaca kalamullah, ingin mentadabburi makna-makna dari Al-Quran, mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, sudah sepantasnya dia untuk membersihkan mulutnya menggunakan siwak ataupun yang lainnya. Ini adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang, yang harus dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran, memastikan mulutnya bersih dari segala macam kotoran sebelum membaca Al-Quran. Dan ini sebagai bentuk pengagungan. Kalau kita saja ingin bertemu dengan orang saja kita harus sikat gigi, bagaimana kita ingin membaca Al-Quran? Yang akan kita lantunkan adalah kalamullah. Maka sudah sepantasnya kita membersihkan, ya, mulut kita, segala sesuatu yang terkait dengan jasmani kita sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, wal ikhtiyaru fi siwaki an yakuna bi'udin min arak wa yajuzu bisairil 'idan wa bi kulli ma yunadhaf. Ini adab yang pertama. Bersiwak, disunnahkan untuk bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Dan siwak ini yang paling afdal, yang paling terbaik adalah siwak yang terbuat dari pohon arak. Dan ini, pohon arak inilah yang sampai saat ini siwak-siwak yang tersebar terbuat dari pohon arak. Inilah yang terbaik. Kan tapi beliau menyampaikan, seandainya tidak ada, maka bisa digunakan alat-alat yang lainnya yang mewakili siwak ini tadi. Bisa dengan akar pohon yang lainnya selain pohon arak, atau dengan sikat gigi yang hari ini kita ada, yang kita miliki. Intinya, kata beliau,
tujuan dari pembersihan ini didapatkan, yakni mensucikan diri, membersihkan mulut kita sebelum kita menggunakannya untuk membaca dan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pasal ini, beliau rahimahullah taala menjabarkan permasalahan siwak. Siwak apa yang terbaik, bagaimana cara penggunaannya, kemudian apakah bisa diganti dengan hal lainnya, dan apakah ketika diganti dengan selain siwak akan mendapatkan pahala yang sama, ya, sebagaimana kita menggunakan siwak, ini akan beliau bahas. Beliau kemudian melanjutkan, wa bikulli ma yunawwaf kal khirqatil khashinah wal ashnan wa ghairi dzalik. Bisa juga kalau memang tidak memiliki siwak, bisa menggunakan sesuatu yang lembut akan tetapi bisa membersihkan ke sela-sela gigi, wal ashnan wa ghairi dzalik, ataupun alat-alat pembersih yang dapat membersihkan mulut, ya, dengannya mulut menjadi bersih. Wa fi husulihi bil isba' al khashinah thalathatu awjuh li ashabi Syafi'i rahimahumullah taala. Sebelum kita melanjutkan bagaimana hukum menggunakan selain dari siwak, perlu diketahui bahwasanya siwak, sebagaimana yang antunna sama-sama sudah ketahui dan fahami, ia merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Bahwasanya menggunakan siwak ini adalah sesuatu yang dapat mensucikan mulut, mensucikan diri, kemudian dia akan mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan siwak, ketika kita melaksanakan, membersihkan mulut kita, baik itu ketika ingin baca Quran ataupun yang lainnya, kita tengah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga perlu diketahui bahwasanya siwak ini adalah sesuatu yang salah satu dari hal-hal yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau kita seandainya mengakui bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya, dibandingkan kita melaksanakan hal-hal yang tidak pernah beliau ridhai dari maulid-maulid Nabi dan sebagainya, lebih baik kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sudah jelas. Salah satu hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW ini juga berhak untuk kita cintai, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melihat apapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dari satu benda atau satu pekerjaan atau satu ucapan, mereka akan melaksanakan itu untuk mendapatkan pahala ittiba'us sunnah. Ya. Sebelum kita melangkah jauh tentang bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada siwak dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memuliakan, menyukai apa yang Rasulullah SAW sukai, perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan tidak terlepas dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah apa yang beliau lakukan ini berkaitan dengan ibadah. Yang beliau lakukan berkaitan dengan ibadah. Ketika seorang muslim melaksanakan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, maka ini dinamakan dengan sunnah yang akan berpahala ketika melakukannya. Dan ini adalah sebuah tuntutan dan juga tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada perbuatan Nabi atau ucapan Nabi Muhammad SAW di dalam satu ibadah atau itu berkaitan dengan satu ibadah, maka ini adalah sunnah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW tersebut. Contohnya, misalnya puasa Senin dan Kamis, ya, ini terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW, ataupun salat sunnah yang lainnya. Ini adalah suatu pekerjaan yang ketika dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka ta'abbudan, taqarruban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk umatnya ini adalah sebuah amalan sunnah yang ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang tidak berkaitan langsung dengan satu amal ibadah. Perbuatan Nabi Muhammad SAW yang tidak berkaitan langsung dengan satu ibadah, dan ini adalah perbuatan yang menjadi sebuah kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sunnah yang tidak mesti untuk diikuti. Yang pertama adalah sunnah yang mesti diikuti, yang merupakan tuntunan dari ajaran-ajaran syariat,
dan itu menjadi sebuah kewajiban. Sedangkan yang kedua adalah amal-amal perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW yang tidak mesti diikuti, kan, tapi kalau diikuti kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi yang tidak mengikutinya tidak serta-merta tertuduh melaksanakan perbuatan yang menyelisih sunnah. Contoh, di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau membaca Al-Fatihah di dalam sholat terputus pada setiap ayatnya. Kemudian ada orang membaca Al-Fatihah per 2 ayat disambung. Apakah orang ini sudah melakukan perbuatan bid'ah? Maka jawabannya adalah tidak. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebiasaan yang memang dalam sebuah ibadah, akan tetapi perbuatan tersebut tidak menjadikan orang yang menyelisihnya terjatuh pada perbuatan bid'ah. Berbeda dengan yang pertama. Ketika perbuatan pertama tadi dia diselisihi, tuntunan Nabi SAW ini diselisihi, maka orang yang menyelisihinya terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Itu yang kedua dan yang pertama. Yang ketiga, ada perbuatan Nabi Muhammad SAW yang khusus untuk beliau saja dan tidak diperbolehkan umatnya untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, yang Rasulullah SAW amalkan. Contohnya, yang paling sederhana, yang paling bisa mudah difahami, misalnya puasa menyambung antara satu hari dengan hari selanjutnya tanpa berbuka. Ya, ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW dan diakui oleh para sahabat. Akan tetapi, ketika para sahabat ingin meniru hal tersebut, Rasulullah SAW larang, jangan ikuti. Karena keadaan aku, kata Rasulullah SAW, berbeda dengan kalian. Innama at'amanillah wa saqani. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku makan dan minum, sedangkan kalian tidak. Maka jangan kalian ikuti tata cara puasaku. Puasa wisal, menyambung dari hari yang pertama dengan hari kedua tanpa berbuka sedikit pun. Atau mungkin perbuatan yang lainnya, misalnya menikahi istri lebih dari 4. Ini adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi Muhammad SAW saja dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang khusus yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Siwak ini masuk pada kategori yang mana? Kategori yang kedua. Ketika Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan, ya, akan tetapi perbuatan tersebut ketika tidak dilaksanakan oleh umatnya, maka umat tersebut tidak mendapatkan dosa dan juga tidak menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ini siwak. Akan tetapi ketika diikuti, maka mendapatkan pahala mengikuti sunnah dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali. Sebagaimana sudah kita ketahui, siwak ini adalah sesuatu hal yang Rasulullah SAW cintai. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah mencintai serta menyukai apa yang Rasulullah SAW cintai. Kecintaan beliau ini tampak bahkan sampai di akhir-akhir hayat beliau. Sebelum ke sana, dalam sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Hudzaifah ini pernah datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau saat itu sedang tertidur. Dan beliau dapati bahwasannya di samping Rasulullah tertidur itu senantiasa tersedia siwak dari pohon arak ini tadi. Sehingga ketika beliau bangun, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak ini tadi. Ya. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ketika itu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma masuk ke rumah Aisyah, saudarinya Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW di hari-hari terakhir Nabi Muhammad SAW hidup. Di saat itu Rasulullah SAW tengah berada tengah menyandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sakit yang begitu luar biasa beliau rasakan. Ketika beliau melihat Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah Aisyah, dan saat itu Abdurrahman tengah menggunakan siwak.
sedang dipakainya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melihat mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti kemana gerak-gerik Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Yang beliau lihat apa? Yang beliau lihat adalah siwak yang tengah digunakan oleh Abu Bakar. Ada yang tengah dilakukan oleh Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu taala sebagai istri yang begitu menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun, beliau faham bahwa Rasulullah SAW sangat menginginkan siwak tersebut. Di masa-masa, di saat-saat mendekati sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Abdurrahman siwak yang beliau gunakan. Akhirnya beliau ambil. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha saking sayang dan begitu perhatiannya kepada Rasulullah SAW, beliau tahu apa yang Rasulullah SAW cintai, yang sukai. Beliau ambil siwak, kemudian beliau lembutkan dengan gigi beliau radhiyallahu taala anha. Setelah itu barulah diberikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Menceritakan tentang keadaan dan suasana di hari itu. Beliau radhiyallahu taala anha menjelaskan, "Fama ra'aitu yastaku istikakan ahsana min istikakihi yawma idzin," atau kama qala radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat sepanjang hidupku bersama Rasulullah SAW, beliau begitu menikmati menggunakan siwak, membersihkan setiap bidang di dalam mulutnya, setiap sisi dari mulutnya dengan siwak, lebih baik dibandingkan yang hari itu aku perhatikan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat-saat itu Rasulullah SAW masih memperhatikan bagaimana keadaan dirinya, kebersihan dirinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan, setelah beliau bersiwak, beliau letakkan siwak tadi, kemudian mata beliau sallallahu alaihi wasallam menatap langit-langit, tangannya menunjuk ke atas, kemudian menyampaikan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, inna lil mauti la sakarat. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan sungguh pada setiap kematian ada sekaratnya. Beliau mengucapkan itu beberapa kali, kemudian suara beliau melemah, kemudian beliau menghembuskan nafas beliau terakhir sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha memungkasi ceritanya dengan bahagia yang begitu luar biasa. Beliau menceritakan ini kepada para rawi. Pada hari itu Rasulullah SAW tengah menyandar di atas dadaku, berada di dalam pelukanku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bersatulah antara air liur dan air liur Rasulullah SAW. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha melunakkan siwak untuk Rasulullah SAW. Di saat terakhir hidup beliau SAW, beliau masih menyempatkan untuk membersihkan diri, bertemu dengan Rabbnya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika beliau SAW menyatakan ila rafiqil a'la, pertanda beliau sudah siap dengan segala apa yang beliau miliki untuk bertemu dengan Rabbuna, Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada siwak. Sampai di akhir-akhir hayat beliau masih meminta untuk bersiwak daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hal ini, dari cerita ini, kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai siwak ini. Bukan hanya zat siwaknya saja, akan tetapi beliau mencintai kebersihan, terutama ketika bertemu dengan Allah, bertemu dengan kalam Allah, akan lebih beliau cintai menggunakannya. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kata beliau, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan untuk umatku, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan setiap kaum muslimin yang ingin salat untuk bersiwak. Gunanya apa?
mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menjelaskan tentang pembahasan siwak ini dalam kitab-kitab fikih, mereka menuliskan beberapa tempat yang dianjurkan atau beberapa waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama adalah sebelum sholat, yang kedua adalah sebelum membaca Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sebangun tidur, dan yang keempat umum setiap keadaan atau ada perasaan bahwasannya aroma mulut ini berubah, maka disunnahkan untuk bersiwak. Ahbati fillah azanallahu wa iyyakum, akhwati fiddin, dan semoga diberikan keistiqaman untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah perintah dari Rasulullah SAW, juga pelajaran penting, tuntunan penting untuk mempersiapkan diri dengan persiapan yang terbaik. Dan salah satunya adalah membersihkan media tempat nantinya akan keluar, ya, akan keluar lantunan-lantunan ayat dari Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan yang lain. Wa fi husuli bil isba' al khashinah thalathatu awjuh li ashabi Syafi'i. Kalau memang tidak mendapatkan alat untuk membersihkan mulut dengan siwak tadi ataupun dengan alat-alat yang lainnya, maka bisa menggunakan jemari di saat berwudu dengan memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggunakan jari yang agak tebal dan keras, ya. Akan tetapi apakah menggunakan jari ini akan mendapatkan pahala juga ataukah tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan 3 pendapat. Yang pertama, tidak mendapatkan pahala, yang kedua mendapatkan pahala, dan sedangkan yang ketiga, kalau memang tidak ada pilihan lain, maka dia akan mendapatkan pahala dengan menggunakan jarinya tadi. Kalau ternyata ada alat lain, tapi dia memilih untuk menggunakan jari untuk membersihkan giginya tadi, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wastaku aradan. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan bagaimana tata cara bersiwak yang sesuai yang dianjurkan, ya. Wastaku aradan mubtadi'an bil janibil ayman min fami. Ya, hendaknya dia bersiwak dengan bentuk, ya, membersihkannya secara horizontal, ya, melurus begini, bukan begini, ya. Dimulai dari sebelah kanan dari gigi, sebelah kanan dari mulut, ya, mulai membersihkannya ke kiri ke kanan. Wa yanbi al-ityanu bis sunnah, dan diniatkan melakukan siwak ini, membersihkan mulut ini untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan proses atau cara penggunaan siwak ini bukanlah suatu kaifiyah yang pakem, yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh diselisihi. Terutama ketika ternyata didapati ada yang lebih aslah, ada yang lebih baik, dan lebih bermanfaat untuk diri sendiri, maka itu akan lebih dikedepankan. Syariat kita adalah syariat yang mengedepankan maslahat, terutama ketika maslahat itu terbukti dengan dalil ataupun terbukti dengan percobaan-percobaan ilmiah. Yang barusan kita baca adalah satu perintah, adalah satu anjuran cara pemakaian siwak yang tidak pakem harus begini. Kalau ternyata dalam dunia kedokteran gigi adalah lebih baik untuk menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi dengan memutarnya atau dengan gerakan-gerakan yang memang sudah teruji secara klinis dan ya dokter gigi yang paham, maka cara tersebutlah yang lebih dikedepankan. Adapun yang tertulis di kitab-kitab fikih dari kaifiyah atau bagaimana atau cara dari menggunakan satu alat yang bersinggungan langsung dengan satu bentuk ibadah, ini bukan merupakan satu hal yang pakem, bukan satu hal yang harus begitu. Kaifiyah dalam sebuah sunnah, sedangkan sunnah tersebut tidak pernah ada Rasulullah SAW menunjukkan kaifiyahnya secara khusus, maka dia bisa dirubah sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan yang sangat mencucuk atau yang paling cocok pada zamannya tersebut. Mungkin pada zaman itu, ya, orang-orang sendiri menggunakannya dalam bentuk ya yang demikian,
Akan tetapi kalau memang teruji secara dunia kedokteran gigi misalnya, lebih baik untuk arahnya entah berputar atau yang lainnya, maka itu yang lebih dikedepankan. Begitu pula pada hal-hal yang lainnya, bukan hanya pada siwak. Kalau tidak ada satu kaifiah khusus yang beliau tuntunkan, akan tetapi hanya diceritakan bahwasanya beliau melakukan hal yang demikian, maka ini bukan merupakan satu kaifiah khusus yang ingin diajarkan Rasulullah SAW. Kecuali ya dari sunnahnya ini ada kaifiah atau tata cara khusus yang ingin beliau ajarkan, yang ingin beliau sampaikan, maka itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dirubah sama sekali. Baik. Kemudian beliau melanjutkan. Qala ba'dul ulama yaqulu 'inda al-istiyak Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Sebagian para ulama mengatakan hendaknya ketika dia mulai bersiwak, berdoa, ya Allah, berkahilah saya dengan siwak ini ya arhamar rahimin. Doa-doa ini adalah doa-doa yang biasanya diucapkan oleh para ulama, akan tetapi tidak ada landasan dalil terhadap doa-doa ini. Maka kalau kita ingin bersiwak, maka ucapkan apapun yang kita ingin ucapkan, termasuk doa-doa yang bentuknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dari menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. قال الماوردي من أصحاب الشافعي ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها ويمر السواك على أطراف أسنانه وقراصي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا وقالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة. Kalimat-kalimat yang barusan kita baca dan sampai akhir fasal ini adalah tata cara yang ingin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampaikan. Dan sekali lagi, tata cara ini bukan merupakan tata cara yang pakem harus demikian. Yang penting dari amalan ini adalah kita menggunakan siwak untuk membersihkan mulut. Dan itu sudah sampai bagaimanapun caranya, cara yang terbaiknya bagaimana, itu kembali pada kebiasaan masing-masing. Terutama kalau memang sudah ada percobaan atau sudah ada ilmu ilmiah yang menjelaskan hal tersebut. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassit. Hendaknya ketika dia bersiwak, dia memilih siwak yang sedang-sedang saja, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, ya, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Dan ini adalah bentuk atau jenis siwak yang paling terbaik. Siwak ini ada macam-macam. Dia pohonnya sama pohon arak ini sama, akarnya sama, akan tetapi tempat dia tumbuh akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, misalnya tempat tumbuhnya di satu daerah yang basah, maka dia akan agak sedikit basah. Nah, kalau yang basah ini dia lembut digunakan, akan tetapi dia memiliki aroma yang terkadang tidak disenangi oleh sebagian orang. Sedangkan kalau terlalu kering siwak ini, maka dia dapat melukai gusi. Ya, kalau terlalu kering, walaupun digunakan dengan satu jenis yang sama, yaitu pohon arak tadi, akan tetapi kalau dia sudah kering atau dari jenis yang kering, maka dia dapat merusak gigi. Ini yang keras-keras ini biasa digunakan untuk orang-orang yang mungkin punya gigi yang kuat atau gusi yang cukup kuat. Ya, kemudian dia memang senang sesuatu yang agak keras sehingga bisa membersihkan secara menyeluruh. Sedangkan seandainya siwak ini tadi keras atau kering, maka bisa dibasahi dengan air. Wala ba'sa biisti'mali siwak ghairihi bi'idnihi. Dan ini penting pula ini. Wala ba'sa biisti'mali siwak ghairihi bi'idnihi. Dan tidak mengapa untuk meminjam siwak orang lain dengan izinnya. Kenapa beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan bab ini, wala ba'sa biisti'mali siwak ghairi bi'idnihi? Sebenarnya syahidnya ada di sini. Syahidnya adalah pada kalimat bi'idnihi. Terkadang di dalam satu keadaan mungkin kita lupa bawa pembersih atau bawa siwak tadi, sehingga boleh dipinjamkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sama-sama membersihkan mulut tadi untuk membaca Al-Quran. Bahkan sang peminjam pun, yang di sebagian orang ada sesuatu yang tidak terpuji ya, pada hal-hal yang sifatnya privasi atau sifatnya pribadi kayak alat gigi dan sebagainya, ditekankan harus lebih baik untuk meminjam daripada tidak. Nah, gitulah yang ingin beliau sampaikan. Sampai hal ini pun beliau tuliskan di sini agar beliau ingin menekankan bahwa sebisa mungkin membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran, walaupun harus meminjam. Tetapi etika meminjam ini mungkin kembali kepada kalau misalnya kebiasaan setempat itu biasa untuk minjam halal pribadi ini, maka silahkan. Tetapi kalau ada orang yang tidak senang dipinjam dan sebagainya, maka lebih baik ditinggalkan demi untuk mengedepankan maslahat.
Kemudian beliau melanjutkan, "Wa amma idza kana famu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qira'at al-Qur'an qabla ghuslih." Tayyib. Wa hal yahrum? Akan tetapi beliau melanjutkan dengan satu permasalahan. Jikalau di dalam mulutnya tersebut ada darah atau hal-hal yang lainnya, misalnya businya terkadang ada sampai bernanah dan sebagainya, fa innahu yukrahu lahu qira'at al-Qur'an qabla ghuslih. Maka makruh hukumnya dia untuk membaca Al-Quran sebelum dia membersihkan mulutnya tadi, menghilangkan semuanya, entah darahnya tadi yang ada di mulutnya, ya, sebelum membaca Al-Quran. Kemudian beliau memberikan sebuah pertanyaan. Hal yang ini tadi, kalau keadaannya di mulut ini ada darah atau sesuatu yang kotor di dalam mulut, apakah haram untuk baca Quran secara mutlak? Qala Ar-Ruyani min ashhabi Syafi'i, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, yahtamil wajhain wal asahhu la yahrum. Jawabannya bisa jadi haram, bisa jadi halal untuk baca Quran. Akan tetapi yang benar, yang rajih adalah pendapat yang mengatakan tidak haram untuk membaca Al-Quran, akan tetapi hanya makruh sebelum dia membersihkan mulutnya tadi dari darah yang tersisa dalam mulut. Karena mungkin terkadang ada gusi kita yang berdarah, kemudian ada sehingga darah tersebut masuk menempel di dalam mulut, atau sebagian kita ada sariawan itu mungkin keluar sedikit, ada darah. Maka di mazhab Syafi'i makruh untuk membaca Al-Quran sebelum membersihkannya, entah itu dengan kumur-kumur atau tadi dengan membersihkan mulut, entah itu dengan siwak ataupun gosok gigi dan lain sebagainya. Intinya, ahbatifillah, pasal ini beliau tuliskan agar kita memberikan persiapan yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Karena mulut ini adalah media untuk mengeluarkan dan melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dianjurkan untuk senantiasa dibersihkan sebelum baca Al-Quran. Bersihkan, ya, gosok gigi dan lain sebagainya. Dan ini pula harusnya kita ambil, kita tarik nih, ya, kita tarik tuntunan ini umum untuk kapanpun kita datang ke majelis-majelis ilmu, karena yang akan dipelajari adalah ilmu Quran dan Sunnah. Hendaknya kita bebersih dahulu. Jangan sampai kita datang ke halaqah sedangkan mulut kita beraroma yang tidak sedap. Kemudian bagaimana kalau misalnya sebagian orang ada punya penyakit yang mulutnya itu walaupun sudah gosok gigi, sudah bersih dan sebagainya, akan tetapi mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Maka para ulama sudah pernah membahas ini, ulama kontemporer ataupun yang lalu, karena ini satu penyakit yang bukan sekarang aja adanya, sejak dahulu sudah ada. Maka mereka menganjurkan untuk senantiasa sering-sering menggunakan siwak, karena siwak ini punya satu sifat yang bisa merubah aroma mulut tadi. Ini sudah teruji, ya. Jadi sering-sering bersiwak, walaupun akan masih tercium aroma yang tidak sedap, tetapi dengan sering-sering bersiwak, maka insya Allah Taala dia akan berubah. Ini merupakan satu bukti pula bahwasanya segala sesuatu yang disunahkan dan disyaratkan oleh agama kita akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka itu kita harus yakini dan itu kita harus imani bahwa apapun dari syariat ini dia akan mendatangkan kebaikan. Baik itu kita ketahui kebaikannya sekarang ataupun nanti ketika mungkin kita sampai ilmunya kepada kita, ya. Banyak hal-hal dari syariat ini yang terbukti memiliki hikmah-hikmah besar, ya, dari segi kesehatan dan lain sebagainya setelah bertahun-tahun semenjak ia disyariatkan. Maka inilah pentingnya keimanan kepada syariat-syariat ini, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah SAW, bahwa apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pasti mendatangkan kebaikan, dan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kewajiban kita adalah tetap untuk mengimani hal-hal yang seperti ini. Tayyib. Ahbati fillah, sallallahu alaihi wasallam. Kami rasa cukup sesi materi kita pada petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada fasal yang selanjutnya, masih berkaitan dengan persiapan yang terbaik. Ya, insyaallah taala beberapa fasal selanjutnya adalah fasal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, seorang pembaca Quran sebelum dia membaca Al-Quran. Barakallahu fikunna. Kami cukupkan sesinya. Kemudian kalau memang ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Ya, kalau mungkin bisa dituliskan secara langsung di kolom chat, atau mau bertanya langsung dipersilahkan. Barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, tafadhal. Kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas pemaparan materi kita pada sore hari ini. Kami persilakan kepada umat semua yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Baik, silakan Ustaz Nurlina Syarif. Tafadhali. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Ustaz, mengenai siwak ini, tadi agak sedikit terlambat saya, insya Allah saya ulang lagi tadi nanti materi. Apakah kita memakai sikat gigi biasa itu mendapatkan keutamaan? Karena terus terang Ustaz, boleh Ustaz tunjukkan bagaimana siwaknya itu yang bagus. Sampai hari ini saya tidak terpakai-pakai. Udah saya beli Ustaz siwak. Karena yang dibawa pulang dari haji juga keras. Jadi saya rasa bingung bagaimana cara pemakaiannya. Mungkin alangkah bagusnya di pertemuan yang akan datang Ustaz bawa siwaknya itu biar kami melihat bagaimana. Itu saja Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Hayakallah. Tadi sempat kita singgung juga bahwa siwak ini punya macam-macam jenis. Kalau yang terbaik itu adalah siwak, dia dalam jenis kalau antunna misalnya ingin titip sama orang-orang umroh atau sedang berangkat umroh ataupun berhaji, bisa diminta di toko-toko siwak itu ada nama jenisnya itu Abu Khashinah atau apa gitu, nama jenisnya. Ya. Jadi siwaknya ini tidak terlalu besar, kemudian dia tidak basah dan tidak pula terlalu kering. Kan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa cara kita meletakkan dan menyimpan siwak ini perlu dilihat. Karena kadang kita kalau punya siwak yang bagus, yang soalnya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, kalau sering berjemur ya di tengah matahari dia akan kering juga. Dia akan kering juga sehingga ketika digunakan sebentar saja belum ada setengah dia sudah kering, tidak bisa digunakan lagi sehingga ya tinggal dibuang saja. Nah, perlu diperhatikan tempat dari penyimpanannya. Nah, usahakan dia tetap pada tempat yang lembab, ya. Jangan terlalu tertutup sehingga basah saja, tetapi kalau bisa dia tetap lembab, ya. Jangan sampai kering. Kalau kering dia itu tadi tidak bagus. Walaupun sudah dicelupkan air, dia akan terputus-putus. Jadi akar itu kan begitu modelnya. Kalau akarnya itu sudah kering, dia mudah sekali itu untuk terputus-putus dan sebagainya, ya. Adapun mengganti siwak ketika siwak ini tidak ditemui dengan hal-hal yang lainnya yang dapat membersihkan mulut tadi, maka insya Allah Taala tetap akan mendapatkan pahala. Terutama ya tadi sudah disebutkan pada mazhab Syafi'i, Syafi'i mengganti siwak ini dengan yang lainnya di saat tidak ada siwak ini tadi, maka akan tetap mendapatkan pahala. Kan tapi kalau ada siwak ini bisa digunakan sebagai tambahan untuk mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang sebagian orang tidak tahu cara menggunakan siwak, sehingga dia hanya sembarangan saja, tidak membersihkan, sehingga lebih baik dia untuk menggunakan sikat gigi dengan pasta giginya yang lebih bersih dan lebih memberikan aroma yang baik dibandingkan dia menggunakan siwak, kan tapi tidak pandai cara menggunakan siwak. Insya Allah Taala nanti mungkin Anda coba ketika rekaman ini akan kita share, akan tunjukkan mungkin ada satu gambaran foto, ya. Bagaimana gambaran siwak yang tadi Anda maksudkan, insyaallah Ta'ala. Bagaimana jenis dan sebagainya, insyaallah bisa nanti di rekaman kajian ini, biiznillah Ta'ala. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Kami persilahkan untuk penanya berikutnya. Silakan. Apa Ustaz, ini kami bacakan aja pertanyaan dari ruang chat. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah wajib menutup aurat ketika kita membaca Al-Quran? Boleh tidak tanpa jilbab ketika di dalam rumah? Nah, Ustaz. Baik. Insyaallah pembahasan ini akan kita dapatkan di beberapa pasal ke depan, ya, tentang satrul aurah inda qiraatil Quran, menutup aurat ketika membaca Quran. Akan kita dapati kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 pasal setelah ini. Insyaallah tafsilnya secara detailnya akan kita pelajari di waktunya. Kan tapi untuk sebagai jawaban di pertemuan ini, saya ingin menjawab secara umum bahwasanya menggunakan hijab atau satrul aurah ketika membaca kalamullah adalah lebih baik, ya, terutama di dalam rumah. Kalau misalnya
murajah Quran dan sebagainya, sedang kita berkegiatan misalnya, sebagian ummahat, sebagian akhwat, ada yang mungkin punya hafalan, dia ingin mengulang hafalannya, kan, tapi dia harus menggunakan, dia harus melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, ya itu cuci piring, ya cuci baju dan sebagainya. Ya, selama dia tidak bukan di tempat yang terlarang, maka tidak masalah dia untuk tetap menuntunkan bacaan Al-Quran. Tapi sekali lagi, yang terbaik adalah memberikan yang terbaik, persiapan yang terbaik untuk membaca kalam Allah Ta'ala, yaitu dengan menutup hijab. Tafsilnya atau detail-detail dari hukumnya ini akan kita dapati beberapa pasal ke depan, insyaallah Ta'ala. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan kepada penanya berikutnya, ya, Ukti Aritmetika, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, Imam Nawawi dan kaum muslimin semuanya. Afwan Ustaz, saya mau menanyakan apakah perbuatan seperti ini termasuk mencela sunnahnya Nabi Ustaz, terkait sewaktu memakai siwak itu ada kayak orang ngeliat kita itu karena kita bawa siwak itu kayak jijik dia gitu Ustaz. Habis itu dia bilang masa udah kayak gini zamannya gitu masih menggunakan hal-hal yang seperti itu gitu Ustaz. Itu apa termasuk mencela sunnah Nabi itu Ustaz, gitu aja Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Kisah yang serupa pernah terjadi zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ketika ada orang yang mengolok-olok siwak Nabi, siwak ya secara umum, ya dengan menggunakan ada sesuatu yang jorok, yang jijik dan sebagainya. Kemudian didapati di keesokan harinya beliau, orang ini yang mengolok-olok siwak ini tadi, wafat dan mati dalam keadaan siwak ini menembus akramakumullah bagian belakangnya. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah sesuatu yang terbaik. Namun yang mesti kita pahami pula dan harus mesti kita pandai-pandai dalam melaksanakannya pula adalah bagaimana kita menjaga kemuliaan syariat ini. Terkadang ada beberapa syariat dari agama ini yang menjadi bahan olok-olokan dikarenakan beberapa orang yang melaksanakannya tidak tahu bagaimana cara memuliakan syariat tadi. Sederhananya, ya seperti siwak ini tadi. Sebagian dari kaum muslimin ada karena semangatnya ingin melaksanakan sunnah, ingin melaksanakan, ya membersihkan mulutnya dengan siwak ini tadi. Dia pertama tidak tahu tempat atau tidak tahu waktu dalam bersiwak. Ya, terkadang di hadapan orang menunjukkan ya giginya di membersiwak di hadapan orang. Terkadang orang jibillah manusia atau pandangan manusia ini berbeda-beda. Terutama orang yang tidak mengenal dengan sunnah, bagaimana terbaiknya sunnah ini dalam mengajarkan sesuatu. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang ingin mengerjakan sunnah tadi, menjaga keistimewaan sunnah ini. Kalau memang ternyata kita sudah benar-benar menjadikan dia eksklusif, menggunakan siwak ini tempat-tempat yang terbaik, yang menjaganya, ya jangan sampai dia kemana-mana. Ada sebagian orang bersiwak, kemudian sisa-sisa dari siwaknya tadi yang ternyangkut di gigi dimuntahkannya di hadapannya. Itu banyak terjadi. Bagaimana orang tidak merasa jijik ketika melihat hal tersebut? Sehingga nanti yang akan dikenakan siapa? Dikenakan sunnahnya tadi. Padahal ketika dia ditegur, jangan begitu, ini tidak baik, dia dengan alasan, oh ini sunnah. Bukan begitu, ahibbatillah. Ya, syariat ini yang kita harus imani dan harus yakini bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar-benar mendatangkan banyak kebaikan. Sekarang bagaimana cara kita tetap menjaga kemuliaan syariat ini? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merusak nama syariat tadi. Terkadang orang yang tidak paham, dia tidak melihat bahwasanya ini perbuatan sunnah dan sebagainya. Dia tidak menyalahkan oknumnya tadi, kan, tapi menyalahkan perbuatannya tadi, bersiwak tadi. Kalau orang tidak tahu dan tidak pandai caranya, itu bisa saja yang akan menjadi objek dari ejekannya adalah siwak yang merupakan sunnah tadi. Maka pandai-pandai kita dalam menjaganya. Kalau memang ada
orang yang sudah paham tentang sunnah ini, akan tetapi kemudian dia mengolok-ngolok sunnah ini dengan mengatakan bahwasanya orang menggunakan siwak adalah orang yang jorok dan jijik, dengan alasan dia membenci siwak tadi, membenci orang-orang bersiwak tadi, bukan karena oknum-oknumnya, akan jelas ini adalah sebuah penghinaan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, penghinaan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati. Kita sebagai orang yang melaksanakan sunnah, kita harus pandai-pandai ya menunjukkan kemuliaan dan kebersihan sunnah ini. Ya. Banyak kita lihat para masyayikh ketika menggunakan siwak ini justru menambah keagungan dari syariat itu dengan cara mereka yang begitu luar biasa, yang entah itu dengan menutup mulutnya dan sebagainya. Menunjukkan sunnah ini bisa dilakukan dengan cara yang terbaik. Kebalikannya kalau kita tidak tahu cara menggunakan atau tidak tahu cara memaksimalkan sunnah ini, bisa jadi sunnah ini menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Banyak syariat-syariat yang semisal dengan ini. Orang-orang yang oknum-oknum yang beralasan dengan sunnah, beralasan ini perintah Nabi, perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, kan tapi mereka tidak mengetahui inti dari syariat ini, sehingga syariat ini pun menjadi bahan olok-olokan. Banyak sekali hal ini terjadi. Maka intinya kita sebagai orang yang melaksanakan sunnah harus pandai-pandai, ya, caranya bagaimana harus pandai-pandai. Dan untuk orang-orang yang mengolok-olok tadi, ya, kita bisa sampaikan, oh itu mungkin saya yang kurang pandai cara menggunakannya, tapi sunnah ini tetaplah menjadi sunnah, dia akan menjadi agung, akan tetap menjadi mulia. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita persilakan satu orang lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, silahkan. Kalau tidak ada secara langsung, bisa dibacakan yang di kolom komentar. Ini ada satu Ustaz dari kolom chat. Nah, Ustaz, apakah boleh kita fotokopi salah satu surat dari Al-Quran agar mudah bagi kita untuk menghafalnya atau memurojaahnya? Nah, Ustaz. Baik. Sekali lagi, sama seperti jawaban yang sebelumnya, pembahasan secara detail tentang bagaimana kita bermuamalah dengan mushaf Al-Quran yang sekarang sudah dibukukan ini, akan kita dapati di pasal-pasal yang akan kita baca. Detailnya akan kita dapati di waktunya. Tetapi sebagai bentuk jawaban, bahwasanya diperbolehkan untuk memfotokopi satu bagian dari surat dari Al-Quran dengan syarat tetap menjaga kemuliaan walaupun satu lembar kemuliaan dari Al-Quran tadi. Memang digunakan untuk hafalan anak-anak misalnya, atau hafalan kita untuk memudahkan, ya maka tidak masalah. Yang mushaf yang kita dapati hari ini pun juga, ya bentuknya cetak dan sebagainya. Ya, maka tidak masalah untuk fotokopi, ya. Tapi dengan syarat tetap menjaga kemuliaan Al-Quran tadi walaupun hanya satu lembar atau satu halaman tadi. Ketika itu bisa dijaga, maka tidak masalah. Allah Taala alam. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Dan terakhir sebelum kita tutup. Nah, kalau bisa berkaitan dengan pembahasan kita ya. Nah, silakan Mahat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, diutamakan yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Silakan Mahat. Ya, ada. Sepertinya tak ada lagi yang mengajukan pertanyaan secara langsung, Ustaz. Ya. Memang tidak ada, alhamdulillah. Kami cukupkan pertemuan kita pada petang hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan tahu bagaimana cara bermuamalah dengan Al-Quran, dengan kalam Allah ini, sehingga dengannya kita mendapatkan pemuliaan sebagaimana kita memuliakan kalam Allah.
Kami terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang sudah bergabung pada petang hari ini, yang mau belajar bersama. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari segi ilmu, dari segi cara penyampaian, dan juga kekurangan-kekurangan yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua keburukan itu kembali kepada kami pribadi dan juga dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami, mengampuni keluarga kami, ibunda, ayah, istri dan anak-anak, dan juga guru-guru yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kami dan seluruh kaum muslimin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau bergabung bersamai membaca kitab At-Tibyan ini. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat dalam belajar, tetap semangat menghafal Quran, tetap semangat mempelajari Al-Quran ini, dan jangan lupa temani proses belajar Al-Quran dan tahsin ini dengan mempelajari adab-adab cara kita beradab dengan bermuamalah dengan Al-Quran, dan juga dengan para thalabatul ilm, dengan ilmu yang kita pelajari. Semoga dengannya keberkahan ilmu akan kita dapatkan. Tidak ada tujuan besar kita ketika kita belajar kecuali mendapatkan keberkahan ilmu tadi, sehingga ilmu itu membawa kita kepada amal saleh, dan amal saleh ini menjadi sebab ya untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu akan menjadikan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.